Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa lagi bersama saya ya di channel yang membahas sekitar pasien hemodialisa atau hemodialisa itu cuci darah. Di sini saya akan menceritakan daily story saya selama bekerja di ruangan hemodialisa atau cuci darah, dimana akhir-akhir ini cukup banyak ya pasien-pasien yang memang mengalami gejala-gejala gagal ginjal. Ada kesamaan memang keluhannya itu sama dengan lambung, tetapi ada tindak lanjut di mana ada pemeriksaan web atau darah yang memang lebih mengarah ke gagal ginjalnya itu. Nah, tadi pun saya terakhir bekerja kemarin waktu udah jam menunjukkan untuk pulang, ada pasien dari unit gawat darurat menelepon ke ruangan bahwa memang ada pasien yang sudah kritis dan akan dilakukan cuci darah. Nah, di sini sempat terjadi sedikit perdebatan antara memang unit gawat darurat dan unit hemodialisa. Karena apa? Karena ada beberapa saran bahwa seharusnya pasien tersebut di HCU-kan dulu untuk distabilkan kondisinya, barulah cuci darah. Cuman di sisi lain ada juga yang memberi masukan bahwa memang cuci darah dulu lalu masuk ke HCU. Tidak lama kemudian pasien pun datang dengan beberapa alasan untuk tetap dilakukan cuci darah supaya bisa lebih efektif dalam menstabilkan di ruangan HCU. Nah, pada dasarnya pasien yang harusnya dicuci selama 6 jam ternyata si tensi darah tidak kuat untuk dilakukan cuci darah karena tensi tersebut lebih dari 200 per 125. Maka dari itu pasien di stop untuk dilakukan cuci darah di berapa ya, cuma bisa melalui 3 jam yang seharusnya 6 jam. Nah, bereslah itu kalau kita antar ke ruangan HCU dengan pasien yang kalau saya lihat si pasiennya itu udah sangat bengkak ya, karena memang udah lama didieminnya di rumah. Si keluarga karena keterbatasan biaya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi si pasien tetap di rumah, cuma diperiksa oleh perawat-perawat yang memang bisa dipanggil sejenis mantri lah, seperti itu. Nah, ada juga beberapa pertanyaan di pekerjaan saya, khususnya dari keluarga pasien yang memang pasiennya itu sudah beberapa kali dicuci, ternyata si kulitnya itu menghitam, lalu si HB-nya terus-menerus turun walaupun baru beberapa minggu ditransfusi. Setelah saya kaji, setelah saya edukasi, ternyata yang memang membuatnya kulit menghitam itu dari transfusi darahnya itu. Karena kenapa? Walaupun memang sama golongan darahnya A+ atau O, cuma tetap kan, jadi si dalamnya itu tidak begitu pure sama, apalagi kita beda orang ya, bukan dari orang yang sekeluarga. Nah, itulah kontraindikasi dari cuci darah yang memang terus-menerus ditransfusi darah ke kulit menghitam, kering, lalu ada gatal-gatal. Biasanya gatalnya itu di malam hari. Nah, maka dari itu kita biasanya mengedukasi pasien untuk menggunakan lotion supaya mengurangi kulit keringnya itu. Nah, bahkan ada beberapa pasien khususnya di kalangan wanita ya, jadi perubahannya itu sangat-sangat drastis, bahkan bisa dikatakan 3 bulan pun udah mengalami perubahan yang sangat total lah dari segi kulit ya. Karena apa? Hampir 1 minggu sekali itu yang harusnya HB
bukan normal ya, jadi ada toleransi. Kalau normal mau di atas 11, ini 8, udah ada toleransi. Kalau pasien cuci darah mah nggak apa-apa, tidak ditransfusi darah asalkan keluhannya tidak ada keluhan yang membuat si pasien itu jadi kurang stabil. Nah, hampir 1 bulan sekali, kalau misalkan di bawah 6 bisa nyampe 3 labu, 2 labu. Kebanyakan di sini sih kalau misalkan 7 mah suka 1 labu. Nah, itu makanya ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi si HB-nya itu menurun, apalagi dengan fungsi ginjalnya pun sudah terganggu. Tidak bisa menyaring, memilih dan memilah mana yang diperlukan oleh tubuh dan mana yang tidak. Nah, sementara di hari kemarin ya, cuma itu yang saya bisa paparkan. Mungkin di hari-hari berikutnya kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang lebih bisa bisa disaringkan, saya akan sharingkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.